Assalamualaikum, halo, jumpa lagi di channel YouTube saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar jam 5 pagi kita sudah berangkat dari rumah. Ini adalah bolang terakhir kita sebelum bulan Ramadan tiba ya guys. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ajak kalian bolang ke Masjid Raya Syekh Zayed di Solo, Surakarta. Dibilang bolang, tapi ini adalah wisata religi. Ini adalah kali ketiga kita berkunjung ke Masjid Syekh Zayed sebelum puasa Ramadan tiba, dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Dan ini adalah kali kelima saya menginjakkan kaki dan sholat di masjid yang megah ini. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi masjidnya. Seperti biasanya, sebelum masuk area masjid, kita akan melewati mesin X-ray untuk mendeteksi barang bawaan apa saja yang kita bawa. Tentunya untuk menjaga keamanan dari orang-orang yang memiliki niatan buruk dan tidak bertanggung jawab ya guys. Masjid Syekh Zayed Solo diberikan kepada Presiden Joko Widodo oleh Pangeran Uni Emirat Arab, Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Masjid ini merupakan hadiah ulang tahun dan bentuk persahabatan antara kedua negara. Diresmikan pada tanggal 14 November 2022 oleh Presiden Joko Widodo dan Pangeran Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 26.581 meter persegi. Masjid ini memiliki 82 kubah berhiaskan batu alam dan 1 kubah utama. Memiliki ruang VIP, perpustakaan, dan basement. Wow. Banyak yang bertanya kenapa dinamakan Masjid Syekh Zayed. Jawabannya adalah Syekh Zayed merupakan ayah dari Syekh Mohammed bin Zayed. Nama masjid ini disamakan dengan Masjid Kebanggaan dari Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini menelan biaya sekitar 300 miliar yang semuanya ditanggung oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Sedangkan proses pembangunannya dimulai pada 6 Maret 2021. Butuh waktu selama 1 tahun 8 bulan hingga masjid ini diresmikan. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, kompleks Masjid Raya Syekh Zayed Solo juga menawarkan Islamic Center yang akan berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Dikarenakan bolang kita kali ini adalah hari Jumat dan memang sebenarnya sudah ada niatan untuk Jumatan di sini sebelum bulan Ramadan, maka kita pun bergegas mengambil wudhu karena sebentar lagi waktu sholat Jumat akan segera dimulai. Ketika memasuki masjid sebelum khutbah dan azan dikumandangkan, Pak Su sudah spill lewat WA bahwa ada Bapak Jokowi yang ikut sholat Jumat di masjid ini. Akunya langsung kaget dong, kukira Pak Su berbohong. Dan ternyata benar guys. Setelah sholat Jumat selesai, lihatlah para jamaah yang sudah berkerumun meminta foto dan salaman kepada beliau. Tak sampai di situ saja, antrian emak-emak termasuk saya pun tak ketinggalan menunggu Bapak Jokowi keluar untuk ikut berdesakan meminta foto atau hanya sekedar mengabadikan video. Sehambel itu beliau melayani jamaah satu persatu yang ingin mengajak berfoto, berjabat tangan sampai mungkin sekitar 1 jaman beliau baru bisa keluar area masjid untuk segera pulang. Kecepet-cepet, kesentang-sentang, kegeser-geser, akhirnya kita pun bisa ikut mengabadikan momen bersama mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini guys. Nggak apa-apa Pak, meskipun tanganku sempat sakit kesentang ajudan Bapak, tapi aku ikhlas kok. Dan inilah momen ketika saya ikutan rempong minta selfie. Setelah kurang lebih 1 jam berada di kerumunan bapak-bapak, emak-emak, adik-adik, dan kakak-kakak, saatnya rombongan Bapak Jokowi untuk pulang. Dan masih saja beliau menawarkan bagi siapa yang belum berfoto. Kurang baik apa lagi sih guys? Kita berada di Masjid Raya Syekh Zayed Solo guys. Halo guys. Sholat Jumat udah, muntel-muntelan bareng Bapak Jokowi juga udah. Saatnya kita pulang yuk guys. Eits, pantang buat saya bolang hanya ke 1 tempat saja. Dikarenakan bulan lalu belum sempat menemukan lokasi teras Malioboro 2, maka saya nemboi Pak Su buat lanjut ke Jogja sebelum Ramadan dan Lebaran tiba. Diturutin gak? Ya diturutin dong, apa sih yang gak buat saya?
Pentingnya cari pasangan yang sefrekuensi itu supaya apa sih? Seumur hidup itu terlalu lama. Seenggaknya walaupun pasanganmu menyebalkan, tapi kalau diajakin ngobrol tentang segala hal masih nyambung. Saling ngerti satu sama lain supaya tidak timbul pertanyaan, duit kok cepet banget habisnya. Tapi yang dimaksud tuh gini, yuk kita makan di luar, kamu gak usah masak. Atau kita jalan-jalan yuk biar gak bosen. Dan ketika uangnya menipis, sama-sama ngerem keinginan dan tidak saling menyalahkan. Jumat 21 Februari 2025. I'm coming Jogja. I'm coming. Dan setelah kurang lebih perjalanan 2 jam lamanya, mulai dari kehujanan dili-dili turut dalan, hingga keribetan saya memakai gamis bonceng motoran karena ogah ganti baju lagi, akhirnya sampailah kita di Malioboro guys. Dan inilah lokasi baru teras Malioboro 2 yang sekarang berada di Kampung Ketandan. Teras Malioboro 2 dipindah untuk membangun Jogja Planning Gallery atau JPG dan membebaskan kawasan Malioboro dari pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan pedagang sejak Februari 2024. Pedagang melakukan undian lapak dan kontraktual serta mulai menempati lapak baru pada 1 sampai 14 Januari 2025. Kemudian penutupan teras Malioboro 2 yang lama dilakukan pada tanggal 14 Januari 2025. Relokasi teras Malioboro 2 ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Di antaranya dugaan tindakan represif dari petugas UPT pengelola kawasan cagar budaya dan Kota Jogja. Sama kok. Selain pedagang baju, tas, dan berbagai macam souvenir, di sini juga ada sentra kuliner lesehan ya guys. Selain itu, di teras Malioboro 2 ini memiliki amphitheater yang multifungsi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan budaya. Dan inilah Mas Temo, maskot teras Malioboro guys. Setelah ngubuk-ngubuk teras Malioboro 2 dan nongkrong sebentar di samping Mas Temo, sudah saatnya kita untuk pulang agar tidak kemalaman sampai rumah. Sampai jumpa di bolang berikutnya setelah lebaran ya guys. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dan bisa merasakan kemenangan di hari lebaran. Amin. Dari saya dan keluarga memohon maaf dan keikhlasan apabila ada salah kata ataupun perbuatan, entah itu kami sengaja atau tidak. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga menginspirasi berwisata Anda. Tetap bersyukur, tetap bahagia, tetap sehat, dan semangat. See you next time. Wassalamualaikum.